Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala murid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Yang saya hormati para pemuda dan para pemuda Karang Taruna dusun Sebelut, Desa Pelalangan, Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jenangan, yang berbahagia. Di malam hari ini izinkan saya memberikan materi dakwah yang cukup singkat, yaitu materi dakwah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan, dan berbagai manfaatnya ketika kita belajar membaca Al-Quran. Tidak mengurangi rasa takdim dan rasa hormat kepada kalian semua yang hadir di malam hari ini, untuk kita saling bersilaturahmi, mencari ilmu, tholabul ilmi, karena tholabul ilmi adalah kewajiban untuk kita semua. Kanjeng Nabi sampun ngendika, tholabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, dari dalil itu kita bisa mengetahui bahwasanya tholabul ilmi itu wajib bagi kita. Nah, materi kita yang akan saya sampaikan semoga menjadi khazanah pengetahuan dan bisa diambil hikmahnya untuk diamalkan di setiap harinya. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril melalui perantara yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro, dengan proses yang berangsur-angsur dan pembukuannya ditulis di era sahabat kemudian. Cukuplah menjadi bukti bahwa Al-Quran memiliki keutamaan dan kemuliaan ketika ia merupakan kalam atau perkataan Allah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha berkah, lagi maha tinggi. Darinya diturunkan dan kepadanya pula ia kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi summa ablighu ma'manahu dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun, yang artinya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikianlah itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Dari firman Allah kita mengetahui bagaimana sungguh besar dan anugerahnya wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semua. Bahwasanya di ayat tersebut, Quran surat At-Taubah ayat 6 mengatakan, jika kalian bertemu orang musyrik tentu tidak mengimani bagaimana proses-proses turunnya Al-Quran, dan Nabi pun dia tidak percaya. Ketika kalian melihat orang musyrik yang rela mendengarkan ayat Al-Quran, maka kamu ya lindungilah mereka, karena orang-orang musyrik juga butuh hidayah untuk mencapai titik keimanan terhadap agama kita. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu juga diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung melalui kalamnya. Lalu Jibril alaihissalam mendengarkan darinya, kemudian dia menurunkan dan menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang didengar Robnya yang maha tinggi. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kekuatan pada hati hamba-hambanya, niscaya mereka tidak akan sanggup memikulnya. Pastilah hati mereka merasa berat untuk menanggungnya. Bahkan
akan menjadi roboh, tak berdaya. Lalu dari mana ia bisa kuat membawanya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ketika firman Allah itu dikalamkan kepada Nabi Muhammad untuk menguatkan para umat-umat yang belum mencapai hidayahnya. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutan kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dalam tahap menerima sebuah hidayah kebenaran dari Allah, memang manusia tidak dipaksakan, namun ada ayat-ayat maupun tanda-tanda untuk kita selalu menebarkan hidayah kepadanya. Keimanan kita terhadap wahyu Al-Quran ini benar-benar mungkin tidak bisa diterima oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan satupun terhadap agama kita secara khususnya, karena perumpamaan Al-Quran ini sudah tergambar di ayat ini. Quran surat Al-Hasr diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Quran ini diturunkan di gunung pun akan tunduk kepadanya dan takut kepadanya atas iman yang telah mereka gapai untuk iman dan bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya semua makhluk yang ada di bumi ini tidaklah mereka diam-diam saja. Semua beriman kepada Sang Pencipta. Nah, perumpamaan di sini terutama di ayat ini menggambarkan perumpamaan kepada makhluk-makhluk yang ya sebenarnya iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diberikan hidayah, semua anugerah, semua pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala saya akan datang pada saatnya ketika orang itu sanggup. Kemudian di sini adalah lanjut melalui sub pembahasan Al-Quran adalah kemuliaan bagi bangsa Arab khususnya dan umat manusia secara umum. Kenapa menjadi kemuliaan bagi bangsa Arab secara khusus dan umat manusia secara umum? Pertama kali Al-Quran ini ditulis dan dibukukan melalui tulisan Arab, dan ini menjadi keunikan tersendiri. Kenapa tidak ditulis oleh bahasa Jawa dan bahasa Indonesia? Nah, ini menjadi keunikan untuk keturunannya Al-Quran ini. Terdapat 3 ayat dalam Al-Quran menunjukkan dengan terang bahwa sesungguhnya Al-Quran itu merupakan kemuliaan dan kebanggaan bagi bangsa Arab khususnya dan umat Islam pada umumnya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu ladzikra laka wa liqaumika wa saufa tas'alun. Ayat tersebut merupakan surat dari Quran surat Al-Zukhruf yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah satu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawab. Dimintai pertanggungjawab di sini diartikan dimintai pertanggungjawaban atas perawatan dan penjagaan kesucian dan keautentikan Al-Quran untuk umat-umat selanjutnya. Kemudian ayat berikutnya menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum aflaka. Astagfirullah. Laqad anzalna, bentar, burek ini dalilnya ya, nggak apa-apa ya. Ayat tersebut menunjukkan, bentar kawan, ini teksnya burek, nggak apa ya, sambil ngerokok juga nggak apa-apa untuk mendengarkan ini.
Ya, semoga ada hikmahnya yang bisa diambil. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Karena janji Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang niat dari rumah mencari ilmu, dia dianggap syahid, dan ketika mati di jalan dia juga langsung dikatakan kategori mati syahid. Nah itu ya, kita sambil belajar bersama, ya ta'alum fiddin wa ta'alum bil haq, tidak ada salahnya untuk kita saling belajar. Dalil yang berikutnya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab keilmuan bagimu. Maka apakah kamu telah memahaminya? Nah, ini adalah kalamullah yang menegaskan bahwa di dalam tafsir-tafsir ayat Al-Quran, tafsir-tafsir yang mungkin saja belum kita pahami, terdapat ilmu-ilmu yang sungguh luar biasa. Diumpamakan ilmu Tuhan ini yang kita ketahui saja hanya ilmu-ilmu yang dinyam di sekolah, ilmu Tuhan itu seluas samudra, dan samudra itu lebih luas lagi ketika kita mendalami ilmu-ilmu yang belum mungkin disajikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian di surat Shad Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, shad wal qur'ani dzikri, yang artinya shad demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan. Keagungan Al-Qur'an ini maksudnya bahwa ia memiliki nilai yang agung, mulia, sebagai peringatan bagi hamba-hambanya, mengajarkan setiap apa yang dibutuhkan oleh mereka, berupa ilmu mengenai nama-nama perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang hukum-hukum syariat, dan pengetahuan tentang hari kiamat dan hari pembahasan. Ia adalah peringatan bagi mereka tentang prinsip-prinsip dasar agama dan cabang-cabang lainnya. Ya, cukup sekian, kiranya nanti bisa kita ta'alum ilmu lagi karena waktu yang sudah mepet, dan mari kita akhiri sinau pada malam hari ini. Ila akhirihi wa wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Khairul kalam, Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.